Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar suhu dan perubahannya. Ini video yang sama dengan yang kemarin. Karena kemarin kurang terdengar suaranya, jadi saya ulangi lagi ya. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama dapat menjelaskan definisi dari suhu. Yang kedua dapat menjelaskan berbagai jenis termometer dan fungsinya. Yang ketiga dapat mengkonversikan skala suhu. Kita awali dengan pengertian suhu dulu. Coba perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambar pertama. Apa yang akan kalian rasakan ketika kalian membuka freezer? Gambar kedua, apa yang akan kalian rasakan ketika kalian sedang berjalan di atas jalan tersebut di bawah terik sinar matahari ya? Oke, selanjutnya apa yang kalian rasakan ketika kalian menggosok-gosokkan kedua tangan kalian seperti gambar 3? Apa yang kalian rasakan ketika sedang turun hujan seperti gambar 4? Apa yang akan kalian rasakan ketika kalian sedang menyetrika, lalu baju yang telah kalian setrika kalian pegang ya? Selanjutnya, apa yang akan kalian rasakan ketika kalian mendekati sebuah api unggun? Coba, saya yakin jawabannya bervariatif ya. Mungkin saja ada yang menjawab nomor 5 itu, gambar kelima itu hangat atau panas misalkan. Atau juga gambar pertama ada yang menjawab dingin, sangat dingin, itu bervariatif ya. Nah, dari semua ilustrasi ini, kira-kira menurut kalian, suhu itu apa sih? Ayo, jadi suhu adalah suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda, atau kalian juga bisa menyebutnya tingkat panas atau dinginnya suatu benda, itu juga boleh ya. Lalu bagaimana cara kita mengukur suhu suatu benda? Kalau berdasarkan ilustrasi yang sebelumnya, kita bisa tahu panas, bisa tahu dingin, itu dari mana? Ya, berdasarkan indera perasa ya, indera perasa kita kan. Kita bisa merasakan, oh itu dingin, oh itu panas, gara-gara indera perasa kita. Tapi persoalannya gini sekarang, apakah indera perasa itu begitu handal dalam mengukur suhu gitu? Enggak kan? Karena indera perasa itu memang bisa mengukur suhu, tapi sifatnya kualitatif. Jadi tidak bisa memberikan suatu angka yang pasti gitu ya. Hanya memberikan asumtif saja gitu. Nah, lalu untuk mengukur suhu benda ini kita biasanya pakai apa sih gitu? Nah, ini dia, kita untuk mengukur suhu kita akan menggunakan atau kita biasa menggunakan termometer. Termometer yang di sini ini merupakan contoh dari termometer zat cair di mana terdiri dari beberapa bagian ya. Ini ada reservoir atau ini labu. Labu itu tempat penyimpanan si zat cairnya. Jadi ketika nanti mengalami perubahan suhu, misal kita tempelkan ya ini ke suatu benda, terus mengalami perubahan suhu, berarti nanti si zat cairnya akan naik terus ke atas naik. Nah, ketika si zat cairnya sudah tidak naik atau tidak turun lagi, berarti di sanalah gitu nilai yang sebenarnya. Oke, selanjutnya yang ini ya, ini merupakan skala suhu. Dan yang ini, yang putih ini adalah pipa kapiler, tempat berjalannya si zat cair ini. Oke, jenis-jenis termometer yang kita akan pelajari ada 3. Yang pertama termometer zat cair. Termometer zat cair ini ada 2. Yang pertama termometer laboratorium dan yang kedua termometer suhu badan. Selanjutnya ada termometer bimetal dan yang terakhir ada termometer kristal zat cair. Kita akan jelaskan satu-satu, mulai dari termometer zat cair terlebih dahulu. Nah, termometer zat cair berarti si termometernya komponen utamanya adalah zat cair gitu ya. Apa saja sih zat cair yang biasanya digunakan pada termometer ini? Nah, biasanya kita menggunakan raksa atau alkohol. Raksa dan alkohol ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari keistimewaan raksa dulu. Nah, keistimewaan raksa yaitu bisa kalian lihat di sini, warnanya mengkilat dan
dia juga cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Terus dia juga memiliki rentang suhu yang lebar. Suhu terendahnya minus 38 derajat Celcius dan suhu tertingginya 350 derajat Celcius. Ini sangat lebar ya. Di samping kelebihannya itu, raksa memiliki kekurangan. Kekurangannya apa sih? Jadi raksa ini berbahaya ketika si termometernya pecah karena raksa sangat beracun gitu. Dan ketika air raksa dari termometer ini tumpah di tangan kalian, misal ya, pertolongan pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian langsung dekati keran air dan kalian cuci tangan kalian dengan air yang mengalir. Jangan coba-coba untuk menggaruknya ya. Selanjutnya ini ada termometer zat cair alkohol. Nah, alkohol ya. Alkohol ini biasanya diberi warna biru atau merah. Rentan suhunya ini bergantung pada jenis alkohol yang digunakan. Ini saya kasih contoh dua ya, ini jenis alkoholnya. Ada yang titik terendahnya minus 90 derajat, terus ada juga yang minus 110 derajat. Nah, suhu tertingginya ini 100 derajat Celcius keduanya. Nah, alkohol ini lebih mudah menguap, kelebihannya ya, dan dia juga lebih aman digunakan dibandingkan dengan raksa. Termometer zat cair ini, seperti yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya, terbagi ada dua ya. Yang pertama termometer laboratorium, ini gambarnya, bentuknya panjang, rentan skalanya minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Biasanya ini ada di lab, digunakan di lab untuk melakukan sebuah percobaan ya. Percobaan fisika, kimia, atau biologi biasanya. Selanjutnya ada termometer suhu badan, digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Ini gambarnya. Nah, skalanya 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Nah, ini reservoirnya ya, tempat penyimpanan si raksanya. Kenapa yang ini dibuat kecil, si pipa ini dibuat kecil agar raksa yang sudah terukur di sini, misalkan gitu ya, raksa yang sudah mengalir di sini tidak cepat turun ke bawah gitu, sehingga si pipanya ini dibuat lebih kecil. Oke, yang kedua ada termometer bimetal. Ini termometernya biasanya digunakan untuk mengukur suhu oven kompor, pemanggang, dan lain-lain. Termometer bimetal ini terdiri dari dua keping logam memiliki koefisien muai yang berbeda. Jadi, saat mengalami perubahan suhu, maka si bimetal ini akan melengkung ke arah tertentu gitu. Yang selanjutnya termometer kristal cair ya. Jadi si termometer ini dikemas dalam plastik tipis ini ya. Terus di dalam apa sih ini tuh namanya? Iya, jadi di dalam ini terdapat kristal cair. Kalau misalkan kita tempel misal ya ke jidat gitu untuk mengukur suhu badan, maka ketika mengalami perubahan suhu, nah ininya akan berubah warna gitu. Seperti ini yang ditunjukkan ya. Biasanya selain untuk mengukur suhu badan, termometer ini juga bisa digunakan untuk mengukur suhu akuarium dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke skala suhu. Tadi kita sudah belajar tentang definisi dari suhu dan juga macam-macam dari termometer beserta fungsinya. Sekarang skala suhu. Skala suhu yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama ada skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Mereka keempat ini memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih cara kita mengkonversikan misal dari Celcius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Reaumur ataupun Kelvin ke Celcius misalnya. Nah, kita akan memanfaatkan perbandingan dari setiap termometer dari setiap skala ini. Yang pertama kita lakukan adalah kurangi titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Yang pertama 100 min 0 itu kan 100 ya. Terus Fahrenheit 211 min 32 hasilnya 180, 80 min 0 80, 373 dikurangi 273 hasilnya 100. Nah, setelah ini kan nilainya masih besar semua ya.
coba kita bagi sampai benar-benar habis gitu, sampai benar-benar tidak bisa dibagi lagi gitu. Tapi semuanya harus dibagi rata. Kira-kira dibagi berapa? Ya bagi 20 ya. 100 dibagi 20 berapa? 5. 180 bagi 20 9. 80 dibagi 20 4. 100 dibagi 20 5. Nah, inilah perbandingannya ya. 5 berbanding 9, 4 banding 5. Selanjutnya, kita fokus di titik tetap bawah. Nah, titik tetap bawah ini kita bandingkan dengan nilai 0 yang Celsius. Ini kan sudah 0, berarti TC. Kita tulis aja TC ya, Celsius. Terus yang ini, yang Fahrenheit, titik tetap bawahnya kan 32, berarti kita lambangkan Fahrenheitnya TF, TF-32, yang ini berarti TR ya, TR, terus yang ini Kelvin, TK, -273. Nah, perbandingan yang tadi kita tuliskan lagi di sini. Nah, ini ya, Celsius, kan tadi TC, perbandingannya 5, ini Fahrenheit, TF-32, perbandingannya 9, kan tadi. Yang ini ya, yang tadi. Contohnya gini, persamaan matematis untuk konversi skala suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Gimana caranya? Yang pertama, kita buat perbandingan dulu antara Celsius dengan Fahrenheit gitu. Nah, kita lihat ke sini, Celsius ini kan TC ya, nilai perbandingannya berapa? 5. Fahrenheit, TF-32, ini 9. Berarti kita tulis aja di sini, TC dibandingkan ya TC berbanding TF-32 sama dengan 5/9. Kalau kalian misalkan mau menuliskannya TF-32 per TC sama dengan 9/5 pun juga nggak jadi masalah ya. Itu sama aja kok hasilnya. Selanjutnya, kalian kali silang, ini TC dikali 9, kemudian 5 dikali TF-32. Kalian bisa tuliskan di bawahnya. Lalu 5 ini kalian pindahkan ke ruas sebelah kanan. Ini awalnya kan kali ya, 5 dikali TF-32. Kalau pindah ruas, berarti jadi bagi di sininya. Jadi bagi 5. TC dikali 9/5. Atau kalian bisa menuliskannya seperti ini, 9/5 dikali TC. Nah, selanjutnya ini kan ada -32. -32 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Awalnya min jadi plus ya. Jadi TF sama dengan 9/5 dikali TC plus 32. Nah, inilah persamaan matematis untuk konversi skala suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Gimana kalau misalkan ini nih, sebuah percobaan, misalkan sebuah pengukuran menunjukkan suhu suatu benda yaitu 45 derajat Celcius, berapakah nilai pada Fahrenheit-nya misalkan gitu ya. Ini kan berarti perbandingan antara Celsius dan Fahrenheit. Ini kan Celsius dengan Fahrenheit. Oke. Kita langsung aja berarti masukkan ke sini 9/5 dikali TC plus 32. 9/5 tulis lagi dikali TC. TC-nya ini yang skala Celsius 45, berarti kali 45 plus 32. Kita tulis lagi di sini plus 32. Kita perkecil 45 dengan 5-nya jadi 9 ya, berarti 9 kali 9 81 ditambah 32. Jadi hasilnya 113 Fahrenheit. Jadi kalau misalkan di Celsius itu skalanya menunjukkan 45 derajat Celsius. Nah, kalau di Fahrenheit 113 derajat Fahrenheit ini setara ya, setara dengan 100. Jadi 45 derajat Celsius itu setara dengan 113 derajat Fahrenheit. Ini untuk tugasnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.